Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, polisi gelar rekonstruksi kasus kebakaran yang menewaskan jurnalis Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu beserta 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Polisi menghadirkan 3 orang tersangka pembakaran pada rekonstruksi ini. 2 orang merupakan eksekutor dan 1 tersangka yang menyuruh eksekutor untuk melakukan pembakaran. Rekonstruksi dilakukan di beberapa lokasi yang diawali dengan pertemuan ketiga pelaku hingga eksekusi pembakaran. Rekonstruksi dilakukan untuk memadukan apa yang dinyatakan para saksi, tersangka yang nantinya akan dicocokkan dengan bukti yang diperoleh di TKP. Maka bakar saja warung itu. Dan oleh tersangka Yunus. Tak kunjung mendapatkan titik terang, Eva Meliana Pasaribu, anak jurnalis Tribrata TV yang tewas terbakar bersama ketiga anggota keluarganya, mendatangi polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan di Medan, melaporkan dugaan keterlibatan anggota TNI pada kasus ini. Ia membawa sejumlah bukti berupa pemberitaan mengenai lokasi perjudian yang diduga dikelola oknum TNI. Eva menjalani sejumlah pemeriksaan oleh penyidik dari Pomdam 1 Bukit Barisan. 15 pertanyaan diberikan penyidik untuk melengkapi laporan. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dan untuk menyamakan laporan korban sebelumnya ke Puspom Angkatan Darat. Saya kepada Pomdam 1 Bukit Barisan agar bergerak cepat mengusut kasus yang menimpa keluarga saya ini, agar oknum TNI yang saya yakini terlibat dalam kasus ini agar diperiksa, dan bila dia bersalah beri dia hukuman yang setimpal dengan diperbuatnya. Karena TNI Angkatan Darat memastikan telah menginterogasi Kopral 1HB yang dilaporkan keluarga wartawan korban kebakaran di Karo, Sumatera Utara. Kadis Penat, Brigjen TNI Christo Mei Sianturi menyebut, dari hasil penelusuran sementara, Kop2 HB mengaku tidak tahu soal insiden kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Kadis Penat meminta publik tak memberi kesimpulan terlebih dahulu bahwa benar ada keterlibatan Kopral 1HB sebelum investigasi menyeluruh dilakukan. Tapi secara internal TNI AD begitu ada dugaan seperti itu, kita sudah meminta keterangan investigasi terhadap yang bersangkutan, minta keterangan. Nah, baru sebatas itu saja. Dan memang tidak ada yang bersangkutan tidak mengetahui tentang hal itu menurut pengakuannya. Oh, kemarin katanya ada screenshot chattingan. Nah, kita selidiki chattingannya. Apakah betul RHB? Apakah itu chattingan mengancam? Apa hanya biasa-biasa saja? Gitu ya. Terus misalnya siapa yang meminta untuk men-take down beritanya? Apakah HB yang minta? Mana buktinya? Kepada siapa yang diminta? Lalu bagaimana perkembangan dari rekonstruksi kasus pembakaran ini? Sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Jenny Sihombing di Karo, Sumatera Utara. Selamat petang Jenny. Dari hasil rekonstruksi, benarkah ada dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini? Ya, baik Cindy, hingga saat ini dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, hingga saat ini pihak kepolisian masih menetapkan 3 tersangka dalam kasus yang menewaskan jurnalis media online beserta 3 keluarganya. Dan hingga saat ini pihak kepolisian juga masih terus mengusut dan mencari tahu tentang motif dari ketiga pelaku melakukan aksi pembakaran dan juga sehingga menewaskan tewasnya korban dan juga ketiga keluarganya. Dan hingga saat ini proses rekonstruksi ini sudah berjalan sejak pukul 3 sore tadi, dan sampai saat ini hingga pukul 5 lewat ya, proses rekonstruksi ini masih berlangsung di TKP kedua dari 6 titik lokasi rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari ini. Dan ini dapat dilihat juga di belakang saya, dan berdasarkan pantauan kami juga mulai dari pukul 10 hingga saat ini pukul 5 sore, masyarakat lokasi ataupun titik terakhir dari rekonstruksi hari ini masih terus dipadati oleh masyarakat, dan antusias masyarakat hingga sore ini masih dan dapat dilihat hingga saat ini masyarakat masih terus antusias.
Demikian kembali ke studio Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jenny Somping dari Karo, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.